Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bermuajah kembali guna mengkaji nama-nama Allah yang mulia. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian yang kita sudah sedikit banyak bahas di pertemuan sebelumnya, ya, tentang nama Allah Al-Ghani. Di pertemuan sebelumnya kita membahas nama Allah Al-Ghani, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya secara zatiyah, secara zatnya, yang artinya kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terlepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebagai makhluk, ya, kita punya kekayaan tapi bukan kekayaan zatiyah, ya, yang artinya kapan saja kekayaan yang kita miliki ini bisa hilang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, sifat ghinanya atau ghaninya, ya, sifat kayanya itu merupakan sifatun dzatiyah. Jadi enggak pernah akan hilang dari diri Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kekayaannya. Imam Ar-Razi yang mengatakan bahwa ketidakbutuhan manusia dalam satu masalah itu karena ketidakbutuhan mereka pada satu faktor, ya, tapi ketidakbutuhan Allah itu tidak disebabkan ketidakbutuhannya karena faktor. Misal kita manusia, misal kita mempunyai uang, ya, uang yang banyak, maka ketidakbutuhan kita terhadap uang karena satu faktor, adanya uang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketidakbutuhannya itu tidak disebabkan oleh satu faktor apapun itu. Makanya kapan saja uang yang kita miliki ini hilang, lenyap dari kita, maka yang tadinya kata tidak membutuhkan menjadi sangat butuh. Bisa dipahami Pak, ya? Jadi ketidakbutuhan kita terhadap sesuatu itu karena ada faktornya, ya. Tapi kalau Allah, ketidakbutuhan Allah terhadap segala-galanya itu tidak disebabkan oleh satu faktor apapun.
Sehingga Allah dikatakan zat yang maha kaya, tanpa terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat bijaksana, Pak. Ya, sangat bijaksana. Allah berikan kita pelajaran yang sangat mahal, tapi terkadang kita yang nggak mau belajar. Ya. Ketika di tangan kita, ya, tangan kanan kita ada kebahagiaan, maka Allah pasti akan menyediakan ujian-ujian yang ada di tangan kiri kita. Ketika di tangan kita ada uang berapa? 470 triliun, ya. Maka di tangan kiri, ya, itu pasti ada, Allah sediakan ujian-ujian yang beraneka ragam. Ketika kita punya uang, ya, maka di tangan kiri kita, ya, di sisi lain, misal anak kita nakal. Di tangan kita ada jabatan yang tinggi, ya, kita bisa buat peraturan yang harus dikerjakan oleh semua, tapi ternyata kebijakan tersebut tidak berlaku untuk istri, ya, karena istri yang bangkang, istri yang keras kepala. Sehingga setiap kebahagiaan yang ada di tangan kanan kita ini, itu pasti Allah sediakan ujian-ujian yang kita panggul di tangan kiri kita. Kenapa demikian, jemaah? Karena dengan adanya kebahagiaan yang kita genggam dengan tangan kanan tersebut, itu tidak menjadikan kita sombong. Kenapa? Karena ada ujian-ujian yang ada di tangan kiri kita yang kita genggam. Kalau seandainya Allah tidak sediakan, tidak adakan ujian-ujian yang kita genggam misal dengan tangan kiri, maka kita akan menjadi takabur. Kita akan menjadi orang yang tinggi dengan kebahagiaan, dengan materi-materi yang kita punya di tangan kanan kita. Ya, makanya Allah pasti, ya, ketika menyediakan kebahagiaan, Allah juga pasti akan menyediakan ujian-ujian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus percaya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kebahagiaan, ya, yang banyak, ya, di tangan kanan, maka saat itu pula Allah memberikan, ya, menyerahkan kepada kita ujian di tangan kiri. Karena tanpa ujian di tangan kiri kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang takabur dan sombong. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara penafsiran Al-Ghani, ya, yang sangat bagus dari seorang tabi'ut tabi'in, ya, yang bernama Sahal bin Abdullah, ya, At-Tasatturi, ya, Sahal bin Abdullah At-Tasatturi. Beliau ini seorang tabi'ut tabi'in yang lahir pada abad ke-9. Beliau mengatakan, mendefinisikan Al-Ghani dengan Allah yang maha kaya. Allah kaya karena pemilik. Allah kaya karena memiliki segalanya tanpa batas. Masya Allah, ya. Sehingga semua di dunia ini, ya, bahkan sampai di langit, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat, Pak, misal ada orang yang butuh dengan kita, ya, bagaimana gambaran orang tersebut? Pasti orang tersebut merendahkan diri kepada kita, ya, merendahkan diri di hadapan kita. Tapi percayalah, ya, bahwa dia merendahkan diri itu bukan karena diri kita, tapi karena apa? Dia merendahkan diri di hadapan kita karena kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan yang ada pada diri kita. Ya. Kalaulah kebutuhan yang dia inginkan tidak ada di dalam diri kita,
tidak kita miliki, maka dia tidak merendahkan diri di hadapan kita. Tapi makhluk, hamba, manusia itu merendahkan diri kepada Allah bukan hanya karena kebutuhan, bukan hanya karena kebutuhan yang kita inginkan dimiliki oleh Allah, yang ada pada diri Allah. Tapi kita merendahkan diri kepada Allah karena Allah, bukan hanya karena kebutuhan. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Kalau manusia merendahkan diri di hadapan orang lain karena kebutuhan yang dia inginkan. Tapi kalau kita bukan hanya kebutuhan yang kita inginkan dari Allah, tapi kita merendahkan diri kepada Allah karena Allahnya. Paham ya? Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita rangkum, simpulkan, itu ada dua. Ada kebutuhan yang sifatnya rububiyah, Jadi ketika kita membutuhkan Allah karena kebutuhan kita yang ada pada Allah, maka ini dinamakan dengan rasa butuh rububiyah. Rasa butuh ini, ini merupakan rasa yang dangkal, rasa yang lemah, tidak menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa yang bersifat uluhiyah, bukan hanya kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita butuh, tapi karena apa? Karena kita merendahkan diri kepada Allah karena Allah, bukan karena hanya butuh. Maka inilah rasa butuh yang luar biasa, rasa butuh yang agung, daripada rasa butuh rububiyah. Meskipun rasa butuh rububiyah dan rasa butuh uluhiyah ini tidak bisa terlepaskan. Misal, ketika kita butuh Allah kemudian kita sholat, ini kan rasa butuh uluhiyah. Tentu kita butuh juga rasa butuh rububiyah. Kita butuh apa? Butuh masjid, gitu kan? Butuh karpet, butuh kendaraan ke masjid. Jadi rasa butuh rububiyah dan uluhiyah ini tidak bisa terlepaskan. Tapi rasa butuh uluhiyah ini derajatnya jauh lebih tinggi daripada rasa butuh rububiyah, yang hanya mengharapkan kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, hanya mengharapkan kebutuhan yang dia inginkan. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini itu mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita tentang kekayaan. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau adalah ulama yang membahas panjang lebar tentang kekayaan ini. Bagaimana seharusnya kekayaan dalam Islam, yang kekayaan tersebut harus kita miliki semua. Beliau mengatakan setidaknya ada dua jenis kekayaan. Yang pertama adalah ghaniyun safil, kekayaan yang safil, kekayaan yang rendah. Yang kedua, ghaniyun alim, kekayaan yang agung, kekayaan yang tinggi. Pertama, ghaniyun safil, kekayaan safil, kekayaan yang rendah adalah segala bentuk materi duniawi. Segala bentuk materi duniawi. Meskipun duniawi ini sering sekali direbutkan oleh banyak manusia,
Sering ya manusia itu bekerja keras untuk mendapatkan materi duniawi. Tapi ketahuilah bahwasanya agama kita ya itu menganggap ya bahwa kekayaan duniawi adalah kekayaan safil, kekayaan yang rendah. Ya, kenapa? Karena kekayaan duniawi adalah kekayaan yang kita genggam dengan tangan. Ya, kekayaan yang rendah. Jadi kalau kekayaan yang alin, kekayaan yang tinggi adalah kekayaan yang kita pegang, yang kita genggam dengan hati. Maka yang jelas ya bahwasanya kenapa kekayaan duniawi adalah kekayaan safil, kekayaan yang rendah? Karena kekayaan duniawi adalah kekayaan yang fana, kekayaan yang akan berakhir. Berbeda dengan kekayaan alim, ya, kekayaan yang agung, yaitu kekayaan yang kita pegang dengan hati, kekayaan yang akan tidak ada akhirnya, tidak mengenal akhir. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kekayaan alim, ya, ghaniyun alim, ya, kekayaan yang tinggi, ya, itu merupakan kekayaan hati yang bisa menutupi segala jenis kegelisahan kita. Ya. Kalau ghaniyun safil, kekayaan dunia, itu nggak bisa menutupi segala bentuk kegelisahan kita, Pak. Mau kita punya uang sebanyak apapun, tidak akan pernah bisa menutupi kegelisahan kita. Mau kita investasi di mana-mana, ya, itu tidak mampu untuk membayar kegelisahan yang kita hadapi. Tapi kalau ghaniyun 'alim, kekayaan hati, ya, inilah yang mampu untuk menutupi apa? Kegelisahan-kegelisahan yang kita alami. Jadi kalau misal kita butuh butuh sukses, apa yang kita lakukan? Bekerja, ya, usaha, investasi di mana-mana. Tapi hal tersebut tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang ada di dalam diri kita. Kita butuh sehat, kita butuh sembuh. Kekayaan dunia nggak mampu untuk menghilangkan kesembuhan kita. Tapi kekayaan hati, sakit yang bertahun-tahun lamanya diderita, maka akan bisa sembuh. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang dihadapi oleh manusia itu bersumber dari apa? Dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak pernah tercapai, ya, yang tidak pernah terrealisasi. Dan kegelisahan tersebut ya hanya bisa dihilangkan, diobati dengan apa? Dengan ghaniyun 'alim, kekayaan yang tinggi, kekayaan yang agung, yaitu kekayaan yang kita pegang dengan hati. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang ya, tidak berpikir dengan wahyu, ya, yang tidak membangun nalar logikanya dengan ayat-ayat, ya, ataupun hadis-hadis Nabi Asy-Syarif, walaupun mereka merasa pintar, tapi mereka akan tertipu dengan kepintaran yang mereka miliki. Kepintaran mereka tidak memberikan mereka kebenaran, walaupun kepintaran mereka itu memberikan mereka kecerdasan, tapi tidak memberikan mereka kebenaran. Maka kebenaran itu hanya datang dari wahyu. Maksudnya begini, dengan kecerdasan orang berlogika, lalu kemudian dia melihat bahwa perkara yang perlu diusahakan mati-matian adalah perkara duniawi. Padahal sebaliknya, perkara yang harus diperjuangkan mati-matian adalah perkara ukhrawi.
itulah orang-orang yang ketika berpikir jauh dari wahyu dengan Al-Quran, As-Sunnah, ya, maka dia pasti menjadikan agama atau akhirat prioritas utama, perkara yang dikejar mati-matian. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang alin, ya, kekayaan yang agung, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, ghaniyul qalbi. Yang kedua, ghaniyun nafsi. Dan yang ketiga, ghaniyun billah. Ghaniyul qalbi, ya, kekayaan hati. Hati yang apa? Selalu terisi keimanan di dalamnya, ya, ghaniyul qalbi. Ghaniyun nafsi, kekayaan nafsu. Ini yang bersifat tentang atau berkaitan tentang kemuliaan seseorang, ya, orang yang sudah memiliki ghaniyun nafsi, maka mereka menjauhkan diri dari meminta-minta, ya. Mereka memprioritaskan izzahnya sebagai seorang muslim, kemuliaan sebagai seorang muslim, ya, sehingga mereka jauh dari kata meminta-minta. Ghaniyun billah, ya, inilah kekayaan yang tertinggi. Puncaknya kekayaan adalah ghaniyun billah, ketika manusia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah, tidak membutuhkan, ya, kepada selainnya. Hanya kepada Allah saja ia menyandarkan hidupnya. Ghaniyun billah. Ini ghanin, ya, puncaknya ghani, ghani tertinggi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita, ya, itu nggak akan bisa mencapai ghaniyun nafsi, ya, kaya nafsu, sebelum kita ghaniyul qalbi, kaya hati. Jadi kekayaan hati inilah yang pertama harus dibangun. Maka ketika hati kita sudah sampai dengan kekayaan, secara otomatis akan melimpah kepada ghaniyun nafsi, kekayaan nafsu. Hati di mana tempat Allah meletakkan keimanan, ya, dan nafsu di mana Allah meletakkan keinginan-keinginan. Sehingga kalau ditanya di mana keimanan, maka letaknya di hati. Di mana keinginan, maka jawabannya di nafsu, ya. Sehingga dalam nafsu tersebutlah, ya, adanya keinginan-keinginan, ya, dengan kata lain begini, nafsu itu ya keinginan-keinginan, ya. Jadi nafsu tersebut kemudian menyebar, ya, ke setiap anggota tubuh kita, ya. Ada di pandangan gitu kan, ya, kita ingin melihat A, B, C. Nafsu itu menyebar ke mulut, ya, ke lisan, kita ingin berbicara A, B, C, ya. Nafsu itu juga bisa menyebar ke ke telinga misal, ya, kita mau mendengarkan A, B, C dan seterusnya, ya. Ke perut, ya, atau ke kelamin dan seterusnya. Jadi Allah meletakkan, ya, keimanan, ya, dalam hati, tetapi Allah meletakkan keinginan di dalam nafsu. Maka nafsu ini adalah kalau kita katakan prajurit yang sering berkhianat, ya. Nafsu itu kalau kita katakan prajurit yang sering berkhianat. Kalau tengah malam kita bangun gitu kan, ya, hati kita mengatakan ayo bangun sholat, ya, tiba-tiba nafsu mengatakan dah nggak usah sholat, besok harus bangun pagi-pagi, ya, harus kerja, nanti capek ngantuk di kantor. Nafsu, ya, sering sekali menjadi
sesuatu yang berkhianat kepada hati, yang mana hati tersebut isinya keimanan. Jadi Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam Islam ya, itu ada konsep yang namanya muhasabah. Ya. Dan untuk melakukan muhasabah ini ya, ada perkara namanya muhasabah nafsu. Ya, jadi kalau nafsu ini tidak kita muhasabahi ya, maka nafsu ini nggak akan berhenti, Pak. Ya, dia akan melakukan terus ya pengkhianatan terhadap hati yang kita miliki. Maka kita harus selalu muhasabah terhadap nafsu kita. Ya, jangan sampai biarkan nafsu kita ini liar begitu saja. Jadi kalau apabila nafsu itu sejalan ya dengan hati ya, berjalan akur gitu kan ya, maka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berlangsung ya, taqarrub kepada Allahnya bisa berjalan dengan lancar. Tapi walaupun hati ya, yang berisi keimanan tersebut ya, berusaha semaksimal mungkin untuk taqarrub kepada Allah, tapi kalau nafsu tidak dijaga, nafsu dibiarkan liar begitu saja, dia akan menjadi penghalang ya untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah ya hati dan nafsu. Ya, hati ya, di mana terletak keimanan, dan nafsu di mana letak keinginan. Ya. Jadi kalau hati ini sudah terpenuhi dengan kekayaan, maka hati ini akan melimpah menjadi apa? Menjadi kaya nafsu. Ya, sehingga nafsu yang tadinya liar, ya, dia akan menjadi sesuatu yang bisa diatur, sesuatu yang bisa dikendalikan. Makanya tahapan ya orang bisa sampai ghinan nafsi ya, kaya nafsu, maka ghinal qalbi harus dia lewati terlebih dahulu. Keimanan di dalam hatinya harus dia bangun sedemikian rupa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari setiap kekayaan yang kita sebutkan tadi, 3 kekayaan, ghina al-qalb ya, ghina nafs, ghina billah, aghani billah, itu harus memenuhi setidaknya 3 syarat ya, 3 syarat agar hati itu menjadi kaya. Yang pertama, kapan seseorang itu dikatakan memiliki ghaniyul qalbi? Kapan seseorang itu dikatakan memiliki kaya hati? Setidaknya ada 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah salamatuhu anil asbab. Hatinya harus terlepas dari sebab-sebab. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Misal, saya punya uang, ya, ini merupakan akibat. Sebabnya apa? Saya bekerja. Ya. Saya punya kesehatan, ya, sehat gitu kan? Ini akibat. Sebabnya apa? Berobat. Nah, kehidupan yang kita alami ini, ya, terkadang manusia itu hanya mengharapkan sebab saja. Mereka hanya berfokus pada sebab, padahal tujuan utamanya itu seharusnya akibat. Ya, manusia itu terkadang hanya berfokus kepada sebabnya saja, maka kemudian dia akan ketergantungan terhadap sebab tersebut. Ya, padahal tujuan manusia adalah apa? Untuk sampai kepada akibat, kan gitu.
hanya saja gerbang untuk menuju akibat tersebut ya itu adalah apa? Sebab. Sehingga capek letih yang kita lihat ya itu merupakan sebab yang padahal ya sebab sendiri itu bukan tujuan, melainkan hanya apa? Hanya ikhtiar, hanya usaha. Misal kekayaan ya itu merupakan akibat ya. Sebabnya apa Pak? Kerja ya. Investasi ya. Jadi ketika hati ini tidak ketergantungan dengan nama sebab ya, maka sebab inilah ya menjadi kekayaan hati yang pertama. Paham Pak ya? Artinya begini, jika seseorang ya hatinya itu masih terikat dengan sebab-sebab yang ada, maka ya dia adalah orang yang memiliki hati yang miskin. Pertanyaannya, emang nggak boleh kita berusaha? Emang nggak boleh kita ikhtiar? Perhatikan, usaha di dalam agama kita ya, itu merupakan ibadah. Ya, makanya ketika ada orang yang mengatakan saya nggak mau mengambil sebab, ya, toh Allah sudah ngatur rezeki. Kita katakan bahwasanya usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah rezeki, ya, itu merupakan ibadah di dalam agama Islam. Maka di antara cara mengobati atau menghilangkan rasa capek, yang penatnya di dalam bekerja, ya, maka kita harus ingat bahwasanya kita sekarang itu sedang beribadah. Ya, di kantor lagi capek, ya, dimarahin sama bos gitu kan, direktur, maka ingat lagi bahwasanya pekerjaan yang kita jalani ini merupakan ibadah yang bernilai ibadah dan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agama kita ini ya ingin menginginkan semua ikhtiar, usaha yang ada itu cukuplah dari sisi lahiriah saja. Berikhtiarlah, ya, berusahalah dengan tangan-tangan kita, ya, dengan pekerjaan kita, dengan kekuatan kita. Tapi jadikanlah sebab tersebut hanya hanya sebatas lahiriah kita. Maka jangan pisahkan ya antara lahiriah sebab ya dengan lahiriah ikhtiar kita ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Itu sebuah kesalahan. Tapi jangan juga ya menyambungkan ikhtiar ya usaha kita ya dengan hati. Ya, jangan menyambungkan ikhtiar usaha kita dengan dengan hati. Kenapa? Karena hati kita akan bertergantungan kepada ikhtiar kita, dan itu adalah perkara yang salah, yang keliru, dilarang di dalam Islam. Maka ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi kita, ya, bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar kita, ya, usaha-usaha kita, tapi hanya sebatas lahiriah kita saja. Ya, jangan sampai menjadikan ketergantungan di dalam hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena jika semua ikhtiar yang kita lakukan, ya, kemudian kita hubungkan kepada hati kita, ya, maka hati kita akan tersiksa. Hati kita akan gelisah. Ya, hati kita akan merasa kecewa. Misal kita investasi ke sebuah perusahaan,
50 miliar. Kalau kita investasi ini kan bentuk ikhtiar ya, bentuk usaha. Kalau misal kita gantungkan ikhtiar tersebut dengan hati kita, apa yang kita rasakan, Bang? Nih, tadi malam ya kita investasi ke perusahaan A sebanyak 50 miliar. Dan investasi tersebut yang merupakan ikhtiar kemudian kita gantungkan kepada hati kita. Nggak bisa tidur kita pasti, Pak. Nggak bisa tidur, cemas gitu karena mikirin ya, ibadah nggak lagi nikmat. Ya kenapa? Ya karena mikirin investasi tersebut. Hati kita tergantung dengan ikhtiar tersebut. Ya, maka jangan sekali-kali gantungkan ikhtiar dengan hati. Cukuplah gantungkan ikhtiar itu dengan lahiriah kita saja. Paham ya? Baik, ini yang pertama. Jadi bagaimana cara kita melepaskan semua ketergantungan dengan ikhtiar kita. Jadi agar ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu ya hanya dalam lahiriah kita saja. Caranya bagaimana, Pak? Caranya satu, Pak. Ya, meyakini bahwasanya semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak akan lagi menghubungkan ikhtiar-ikhtiar kita dengan hati kita. Ya. Ini yang pertama. Orang dikatakan ya kaya hati adalah ketika apa? Ketika dia terlepas hatinya dari sebab-sebab. Yang kedua, seseorang dikatakan dia kaya hati adalah karena musalamatuhu lil hukmi, pasrah hatinya ya dengan keputusan Allah. Kalau hati tidak pasrah dengan keputusan Allah, maka hati kita akan penuh dengan yang namanya penderitaan. Pasti. Kehidupan kita sejak lahir ya, sampai kita meninggal ya, itu semuanya keputusan Allah. Meskipun kita yang menjalani ya, tapi pada hakikatnya Allah lah yang memberikan keputusan semuanya. Namanya keputusan itu adalah apa? Final gitu ya, sesuatu yang sudah pasti. Maka kadang kita salah mengartikan. Saya memberikan keputusan ya, nanti misal 10 tahun ke depan ya, saya mau bangun rumah. 5 tahun ke depan misal saya mau menikah. Ini namanya bukan keputusan, tapi apa? Rencana. Dan rencana itu bisa saja tidak terrealisasi, bisa saja tidak menjadi kenyataan. Tapi kalau yang namanya keputusan ya, itu sesuatu yang pasti. Jadi ketika hati musalamah lil hukmi ya, pasrah dengan keputusan Allah, maka hati akan merasa bahagia. Bagaimana tidak? Ya, dia ya sudah, semua yang dia alami itu merupakan keputusan dari Allah. Sudah Allah tetapkan. Maka nggak perlu lagi yang namanya sakit hati, kecewa berat, nggak perlu lagi. Karena dia hanya pasrah ya, bahwa ini semua adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Tapi kalau hati ini tidak musalamah lil hukm, tidak pasrah dengan keputusan Allah, maka yang ada apa? Penderitaan. Karena berapa banyak keinginan-keinginan kita itu ternyata apa? Tidak menjadi kenyataan. Dan ketika tidak menjadi kenyataan, ya, kemudian kita tidak pasrah dengan keputusan tersebut, maka hati kita akan menjadi menderita. Jadi pasrah itu
terkait dengan perkara-perkara yang sudah lalu, Pak, yang sudah terjadi, bukan perkara-perkara yang akan. Misal perusahaan kita bangkrut gitu, kemudian kita pasrah. Nah, ini benar, pasrah terhadap keputusan Allah bahwa perusahaan yang saya jalankan ini bangkrut, pasrah, sudah terlewat. Orang tua misal meninggal, pasrah terhadap keputusan ini, bahagia hati kita, Pak, senang, tidak akan kecewa berat. Tapi kalau perkara-perkara yang akan datang, ini tidak boleh kita pasrahi, ya, nggak boleh. Pasrahlah, 5 tahun ke depan saya mau bangun apa, bisnis, mau bangun perusahaan, kemudian pasrah, nggak ada usaha. Maka ini sesuatu yang sangat keliru. Jadi pasrah terhadap hukum, ya, yang Allah tetapkan, ini terkait perkara-perkara yang sudah terjadi. Ya, adapun perkara-perkara yang belum terjadi, yang akan datang, ini kita tidak boleh pasrah. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebuah hadis yang sangat bagus. Nabi mengatakan, ya, yang artinya ajaib, ya, ajaib perkara atau diri seorang muslim. Bagaimana ajaibnya? Bagaimana menakjubkannya seorang muslim ketika dia diberi kenikmatan, ketika dia diberi kebaikan, maka dia bersyukur. Maka kebaikan tersebut akan menjadi lebih baik. Dan ketika dia diberi keburukan, dia bersabar. Dan keburukan tersebut jadi kebaikan. Jadi tidak ada keburukan dalam kehidupan orang beriman. Ya, di dalam kebaikan mereka bersyukur, ya, kemudian jadi lebih baik. Ya, di dalam keburukan mereka bersabar. Jadilah keburukan tersebut menjadi kebaikan. Jadi hati yang kaya adalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, musalamatuhu lil hukmi, pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat agar seseorang dikatakan memiliki hati yang kaya, ya, itu adalah khulasahu minal khusumah, terlepasnya hati dari sengketa-sengketa. Kalau hati kita masih sering bersengketa, maka hati kita ini masih miskin, ya, belum kaya, masih menderita. Karena hati yang kaya adalah hati yang terlepas dari sengketa-sengketa. Ya, jadi ada sengketa-sengketa hati yang menunjukkan adanya ketergantungan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, bahwa kekayaan hati adalah langkah untuk menuju ghaniyun nafsi, kekayaan nafsu, dan kekayaan yang paling tertinggi adalah ghaniyun billah. Jadi apabila ketiga kriteria ini, ya, terpenuhi, maka kita telah memiliki satu kekayaan yang bernama kekayaan apa, Pak? Kekayaan hati. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Musalamatuhu lil hukmi. Ya, ini yang kedua. Pasrah terhadap keputusan. Yang pertama tadi terbebas, ya, dari sebab-sebab. Ya. Yang ketiga, kriteria orang yang memiliki kaya hati adalah dengan apa? Khulasuhu minal khusumah, terbebasnya hati dari sengketa-sengketa. Ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat ya, untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.